kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Diberkatilah kita anak-anak Tuhan yang selalu rindu menikmati firman Tuhan, merenungkan siang dan malam dan yang melakukannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu kepada kami. Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Saat ini kami akan menerima firman-Mu, pimpin dan urapi kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema hari ini tentang menghakimi. Saya akan ambil dalam Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5, mari kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku, menghakimi dalam konteks ini bukanlah menghakimi dalam sebuah sidang, di mana ada seorang hakim yang menyatakan seseorang itu salah atau tidak. Kalau dalam sebuah sidang, memang harus ada hakim yang memang tugasnya adalah memutuskan apakah yang terdakwa atau tertuduh itu bersalah atau tidak. Tapi hari ini, yang akan kita sampaikan adalah menghakimi atau menyatakan orang lain salah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita mengenal seseorang atau pernah melihat seseorang yang sukanya menyalahkan orang lain. Apapun yang dilakukan oleh orang lain di matanya selalu salah. Seolah-olah dia adalah orang yang paling benar di dunia ini. Dan dia juga suka memberi nasihat-nasihat ke orang lain. Padahal mungkin nasihat itu lebih cocok buat dirinya sendiri. Nah, hal menghakimi seperti inilah yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi orang lain dengan semaunya sendiri, menyatakan kesalahan orang tanpa melihat yang sebenarnya. Saudaraku, kenapa ada orang-orang yang suka menghakimi orang lain? Yang pertama, dia selalu melihat orang lain dari sisi kesalahan orang lain tersebut. Apalagi kalau ternyata dia memang tidak suka dengan orang itu. Sudah pasti apapun yang diperbuat pasti salah di mata dia. Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat orang lain secara menyeluruh, pasti ada atau banyak yang baik juga. Yang kedua, karena dia tidak pernah melihat dirinya sendiri. Apakah dia juga punya kesalahan atau tidak? Yang dilihat dalam dirinya adalah hal-hal yang benar saja, tidak pernah melihat hal-hal yang salah. Dua hal itulah yang membuat orang suka atau sering menyalahkan orang lain. Jika kita hanya melihat kesalahan-kesalahan orang lain, maka ya kita akan suka menghakimi orang lain itu. Sebaliknya, jika kita suka melihat hal-hal yang benar dalam diri orang lain, maka kita juga akan suka membenarkan orang itu juga. Tidak ada seorang pun yang dalam hidupnya 100% benar. Pasti ada salahnya juga, termasuk saya dan saudara. Entah sedikit atau banyak, kita pernah melakukan kesalahan. Atau mungkin sampai sekarang pun, mungkin kita masih sering melakukan kesalahan. Tuhan melarang kita untuk menghakimi orang lain.
Maksudnya adalah kita tidak boleh menyatakan kesalahan orang lain secara membabi buta tanpa melihat kebenarannya. Kita tidak boleh merasa paling benar, seolah-olah tidak ada kesalahan dalam diri kita. Tuhan melarang kita menjadi orang yang munafik. Tuhan menginginkan kita untuk selalu berbenah diri, memperbaiki diri, melihat kesalahan atau kekurangan diri sendiri lalu diperbaiki. Bukan menyuruh orang lain untuk berbenah diri, tapi kita sendiri justru terus saja melakukan yang tidak benar. Kalau ada saudara kita yang melakukan kesalahan, kita harus mengingatkan atau menegur, tetapi dengan semangat kasih, dengan perkataan yang baik, yang membangun dan memberi tuntunan dengan benar, bukan dengan semangat menyalahkan, mengolok, atau mempermalukan. Saudaraku yang terkasih, kita menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam kehidupan kita semua. Jangan kita menghakimi satu dengan yang lain, tapi marilah kita saling menasehati, saling mengingatkan dengan perkataan yang penuh kasih pula, agar kita tidak salah dalam bertindak. Dimanapun kita berada, marilah kita jadi umat Tuhan yang berdampak positif bagi orang lain, yaitu bukan dengan cara menghakimi, tapi dengan cara memberi pencerahan agar mereka tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan tinggal dalam terang Tuhan. Dengan demikian, kita berarti melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bukan menghakimi, bukan menyalahkan orang lain, tapi justru kita membawa orang lain dalam kebenaran dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih itulah maka kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada, membawa orang-orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan, mereka mengenal Tuhan melalui tindakan kita kepada mereka, yaitu tindakan yang penuh kasih, bukan tindakan yang menghakimi. Nah, saudaraku yang terkasih, itulah renungan firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Biarlah mengingatkan kembali kepada kami, agar kami tetap hidup dalam kasih, satu dengan yang lain. Tidak saling menghakimi dan menyalahkan, tapi saling mengingatkan di dalam kasih. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukannya. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami dan keluarga besarnya, serta untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati mereka semua. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, berikanlah kesehatan yang melimpah, dan berkati setiap usaha pekerjaan dan mata pencaharian mereka semua. Studi anak-anak mereka kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Dan kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.